Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, 3 dewa utama Hindu, yaitu Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa pemusnah. Berdasarkan prasasti Siwagra, nama asli kompleks candi ini adalah Siwagra, bahasa Sanskerta yang bermakna rumah Siwa. Dan memang ruang utama candi ini bersemayam area Siwa Mahadewa setinggi 3 meter, yang menunjukkan bahwa di candi ini Dewa Siwa lebih diutamakan. Kompleks candi ini terletak di Kecamatan Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kurang lebih 17 km timur laut Yogyakarta, 50 km barat daya Surakarta, dan 120 km selatan Semarang. Persis di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak yang sangat unik, Candi Prambanan terletak di wilayah administrasi Desa Bokoharjo, Prambanan, Sleman. Sedangkan pintu masuk kompleks Candi Prambanan terletak di wilayah administrasi Desa Telogo, Prambanan, Klaten. Candi Prambanan termasuk dalam situs warisan dunia UNESCO. Candi Hindu terbesar di Indonesia sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Arsitektur bangunan ini terbentuk tinggi dan ramping sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya, dengan Candi Siwa sebagai candi utama memiliki ketinggian mencapai 47 meter, menjulang di tengah kompleks gugusan candi-candi yang lebih kecil. Sebagai salah satu candi termegah di Asia Tenggara, Candi Prambanan menjadi daya tarik kunjungan wisatawan dari seluruh dunia. Beberapa sejarawan lama menduga bahwa pembangunan Candi Agung Hindu ini untuk menandai kembali berkuasanya keluarga Sanjaya atas Jawa. Hal ini terkait teori wangsa kembar berbeda keyakinan yang saling bersaing, yaitu wangsa Sanjaya penganut Hindu dan wangsa Sailendra penganut Buddha. Pastinya dengan dibangunnya candi ini menandai bahwa Hinduisme aliran Siwa kembali mendapat dukungan keluarga kerajaan. Bangunan ini pertama kali dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan secara berkelanjutan disempurnakan dan diperluas oleh Raja Lokapala dan Raja Sri Maharaja Dia Balitung Mahasambu. Berdasarkan prasasti Siwagra, berangkat tahun 856 Masehi, bangunan suci ini dibangun untuk memuliakan Dewa Siwa. Candi Prambanan secara berkala terus disempurnakan oleh raja-raja Medang Mataram seperti Raja Sri Maharaja Dia Daksa dan Sri Maharaja Dia Tulodong, dan diperluas dengan membangun ratusan candi-candi tambahan di sekitar candi utama. Karena kemegahan candi ini, Candi Prambanan berfungsi sebagai Candi Agung Kerajaan Mataram, tempat digelarnya berbagai upacara penting kerajaan. Pada masa puncak kejayaannya, sejarawan menduga bahwa ratusan pendeta Brahmana dan murid-muridnya berkumpul dan menghuni pelataran luar candi ini untuk mempelajari kitab Weda dan melaksanakan berbagai ritual dan upacara Hindu. Sementara pusat kerajaan atau keraton Kerajaan Mataram diduga terletak di suatu tempat di dekat Prambanan di dataran Kewu. Sekitar tahun 930-an, ibu kota kerajaan pindah ke Jawa Timur oleh Sri Maharaja Mpu Sindok yang mendirikan wangsa dinasti Isyana. Penyebab kepindahan pusat kekuasaan ini tidak diketahui secara pasti, akan tetapi sangat mungkin disebabkan oleh letusan hebat Gunung Merapi yang menjulang tinggi sekitar 20 km di udara Candi Prambanan. Kemungkinan penyebab lainnya adalah peperangan dan perebutan kekuasaan. Setelah berpindahnya ibu kota, Candi Prambanan mulai terlantar dan tidak terawat, sehingga pelan-pelan candi ini mulai rusak dan runtuh. Candi Penataran diduga benar-benar runtuh akibat gempa bumi hebat pada abad ke-16. Meskipun tidak lagi menjadi pusat keagamaan dan ibadah umat Hindu, candi ini masih dikenali dan diketahui keberadaannya oleh warga Jawa yang menghuni desa sekitar. Candi-candi serta arca durga dalam bangunan utama candi ini mengilhami dongeng rakyat Jawa, yaitu legenda Roro Jonggrang.
Setelah perpecahan Kesultanan Mataram pada tahun 1755, reruntuhan candi dan Sungai Opak di dekatnya menjadi tanda perbatasan antara wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Penduduk lokal warga Jawa di sekitar candi sudah mengetahui keberadaan candi ini. Akan tetapi mereka tidak tahu latar belakang sejarah sesungguhnya. Siapakah raja dan kerajaan apa yang telah membangun monumen ini? Sebagai hasil imajinasi, rakyat setempat menciptakan dongeng lokal untuk menjelaskan asal-muasal keberadaan candi-candi ini. Diwarnai dengan kisah fantastis mengenai raja raksasa, ribuan candi yang dibangun oleh makhluk halus jin dan dedemit hanya dalam tempo 1 malam, serta putri cantik yang dikutuk menjadi arca. Legenda mengenai Candi Prambanan dikenal sebagai kisah Roro Jonggrang. Pada tahun 1733, candi ini ditemukan oleh Si Allen, seorang berkebangsaan Belanda. Candi ini menarik perhatian dunia ketika pada masa pendudukan Britania atas Jawa. Ketika itu Colin Mackenzie, seorang surveyor Bang Sir Thomas Raffles menemukan candi ini. Meskipun Sir Thomas kemudian memerintahkan penyelidikan lebih lanjut, reruntuhan candi ini tetap terlantar hingga berpuluh-puluh tahun. Penggalian tak serius dilakukan sepanjang tahun 1880-an, yang sayangnya malah menyuburkan praktik penjarahan ukir dan batu ke candi. Kemudian pada tahun 1855, John William Easterman mulai membersihkan dan memindahkan beberapa batu dan tanah dari bilik candi. Beberapa saat kemudian Isaac Groneman melakukan pembongkaran besar-besaran dan batu-batu candi tersebut ditumbuk secara sembarangan di sepanjang Sungai Opak. Arca-arca dan relief candi diambil oleh warga Belanda dan dijadikan hiasan tanaman. Sementara warga pribumi menggunakan batu candi untuk bahan bangunan dan fondasi rumah. Pembugaran dimulai pada tahun 1918. Akan tetapi upaya serius yang sesungguhnya dimulai pada tahun 1930-an. Pada tahun 1902 sampai 1903, Theodor van Erp memelihara bagian yang rawan runtuh. Pada tahun 1918 sampai 1926 dilanjutkan oleh Jawatan Purbakala di bawah P.J. Verhoeven dengan cara yang lebih sistematis sesuai kaidah arkeologi. Sebagaimana diketahui, para pendahulunya melakukan pemindahan dan pembongkaran beribu-ribu batu secara sembarangan tanpa memikirkan adanya usaha pembukaran kembali. Pada tahun 1926 dilanjutkan oleh De Haan hingga akhir hayatnya pada tahun 1930. Pada tahun 1931 digantikan oleh Insinyur V.R. van Roomondt hingga pada tahun 1942, dan kemudian diserahkan kepemimpinannya renovasi kepada putra Indonesia, dan itu berlanjut hingga tahun 1993. Upaya restorasi terus-menerus dilakukan bahkan hingga kini. Pembukaran Candi Siwa, yaitu candi utama kompleks ini, dirampungkan pada tahun 1953 dan diresmikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Ada bagian candi yang direstorasi menggunakan batu baru karena batu-batu asli banyak yang dicuri atau dipakai ulang di tempat lain. Sebuah candi hanya akan direstorasi apabila minimal 75% batu asli masih ada. Oleh karena itu, banyak candi-candi kecil yang tak dibangun ulang dan hanya tampak fondasinya saja. Kini candi ini termasuk dalam situs warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO. Status ini diberikan UNESCO pada tahun 1991. Kini beberapa bagian Candi Prambanan tengah direstorasi untuk perbaikan kerusakan akibat gempa Yogyakarta 2006. Gempa ini telah merusak sejumlah bangunan dan patung.